그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 Kalau tuan memanjat kelapa, cukup jatuhkan yang tua-tua. Bekerjalah setekun-tekunnya dan berdoalah sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget nih teman-teman masih bisa menyapa teman-teman semuanya walaupun secara online ya. Jadi ini aku awali kegiatan aku hari ini tuh dengan menjemur pakaian dulu ya teman-teman di luar. Tadi malam itu hujan tuh lumayan lama ya teman-teman redanya, Masya Allah. Pokoknya sekarang itu hujan itu udah sering banget turun gitu ya di tempat aku. Masya Allah rasanya itu seneng banget, adem gitu ya, debu juga nggak terlalu banyak. Mohon maaf ya teman-teman, itu halamanku bener-bener ya kotor banget teman-teman, karena kan tadi malam tuh habis hujan juga. Jadi kayak putik-putik dari si pohon rambutan yang ada di samping rumah ya, yang punya tetangga. Nah itu tuh pada berjatuhan gitu teman-teman, jadinya ya ke halaman juga pada berserakan gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman, tenang ya. Habis ini aku tuh mau langsung nyapu halaman juga biar lebih bersih. Oke, urusan pakaian sudah kelar. Mari kita selesaikan kericuhan yang ada di halaman ya teman-teman. Kericuhan, maksudnya halaman yang berantakan ini ya, mau aku bersihkan gitu ya teman-teman. Mohon maaf aja lah ya kalau misalnya bahasanya itu kayak bahasa orang mabuk ya teman-teman, bahasanya nggak jelas. Nah di sini pokoknya aku mau nyapu-nyapu. Di sini aku mau bersihin halaman aku yang udah benar-benar kotor ini. Aduh, kayaknya rasanya itu udah lama banget ya teman-teman aku tuh nggak nyapu halaman gitu ya, karena memang terkadang itu tuh teman-teman halaman itu masih belum terlalu kotor gitu ya, sampahnya tuh baru dikit. Terkadang juga halamannya udah diduluin disapu sama pak suami gitu ya. Alhasil ya kerjaan aku ya ngerjain yang lain gitu teman-teman. Makanya ini tuh mumpung halaman itu lagi kotor-kotornya ya teman-teman. Jadi udah di sini mari kita bersihkan dan kita hempaskan semua sampah-sampah yang ada di sini. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? Oh iya teman-teman, aku tuh bener-bener seneng banget ya kalau misalnya nyapu-nyapu halaman kayak gini tuh ya. Entah kenapa gitu, pokoknya happy aja rasanya gitu teman-teman. Seneng gitu ya ngelihat diri aku sendiri yang lagi nyapu halaman. Mungkin bukan diri aku aja sih, mungkin kalau orang lain juga kalau yang nyapu-nyapu halaman tuh aku juga seneng ngelihatnya teman-teman. Apalagi kalau misalnya bikin video di luar rumah itu teman-teman, itu pencahayaannya tuh bener-bener bagus gitu ya, terang gitu teman-teman, kayak jelas gitu ya. Nah walaupun di video kali ini tuh kayak videonya itu tiba-tiba terik, tiba-tiba terang gitu, tiba-tiba gelap gitu ya teman-teman, karena memang itu tuh panas mataharinya itu kayak hilang-hilang timbul gitu ya. Tapi pokoknya kayak masih seneng aja gitu ngelihatnya kalau misalnya orang tuh beraktivitas tuh di luar rumah gitu ya, kayak berasa asri, adem gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini tuh aku tuh tadi niatnya cuma pengen nyapu doang gitu ya, tapi ternyata ada ini ya teman-teman, ada rasa semangat yang benar-benar menggebu-gebu banget, dan rasa semangatnya itu benar-benar kayak besar gitu ya. Dan aku tuh pengen memanfaatkan rasa semangat aku ini buat ngeberesin kayu ini ya teman-teman. Jadi ini kayunya itu tuh masih tergeletak di tanah gitu loh teman-teman. Jadi kalau pas pas hujan dia itu benar-benar basah, dan kalau pas panas dia itu nggak bisa kering yang bagus banget karena kan dia itu bersentuhan langsung sama tanah. Alhasil di sini aku memutuskan buat aku taruh kayak gini aja gitu ya. Aku kasih dulu kayu yang besar-besar di bawahnya, jadi biar dia itu nggak langsung nempel gitu teman-teman ke tanah gitu ya. Biar sekalian juga nanti kalau misalnya cuaca itu panas dia kering gitu, dan bisa aku bawa ke belakang, karena udah lama banget nih nggak ngerebus air di belakang dipakai kayu bakar gitu ya. Rasanya itu kangen banget. Ada nggak nih di antara kalian yang kangen ngeliat aku ngerebus air pakai kayu bakar teman-teman? Aku aja kangen gitu ya. Pokoknya aku tuh pengen banget lagi gitu ya teman-teman ngerebus air di belakang gitu ya. Cuman belum tahu sih kapan mulainya gitu teman-teman. Di belakang rumah itu tuh kayak tanahnya itu tuh agak ini loh teman-teman, agak lembek kalau diinjek gitu ya. Jadi kayak kayak nggak terlalu padat gitu loh teman-teman. Jadi kayak harus benar-benar nyari posisi buat pasang tungku itu di tempat yang pas gitu.
Nah, balik lagi ke videonya. Ini tuh kayunya itu lumayan banyak banget ya teman-teman. Jadi kayu ini tuh kemarin itu tuh pas lagi aku tuh sebelum renov gitu ya. Jadi bakalan ada mobil yang besar masuk ke dalam buat ngantarin bahan bangunan teman-teman. Jadi mobil itu tuh nyangkut gitu ya di pohon, di ranting rambutannya punya tetangga yang depan rumah. Jadi kami tuh izin lah sama tetangga depan rumah buat motong si dahannya itu, karena memang itu udah kayak ke halaman gitu loh teman-teman. Jadi pas mobilnya itu mau masuk itu nyangkut gitu, jadinya itu tuh dipotong sama pak suami, dan inilah dia hasil dari kayunya gitu teman-teman. Makanya ini tuh ditumpuk kayak gini aja di sini. Jadi ini biarin aja lah di sini dulu gitu ya. Jadi siapa yang butuh nanti ambil, entah tetangga aku tuh butuh ya udah nggak apa-apa diambil gitu. Toh juga dahan rambutannya kemarin tuh habis nebang pohon rambutan yang di halaman itu juga banyak banget numpuk ya teman-teman di halaman. Itu juga belum aku pindahin ke belakang tuh, ya ampun. Karena juga bingung gitu loh teman-teman mau naruh di mana gitu kan untuk si dahan-dahan rambutannya itu gitu. Di belakang itu juga untuk kalau misalnya mau ditaruh di samping rumah gitu ya, itu tuh juga kayak atap nih tuh nggak terlalu panjang gitu ya, jadi pasti bakalan kebasahan gitu teman-teman. Dan aku kalau misalnya nungguin pak suami ngebikinin dapur darurat gitu ya teman-teman, nggak tahu deh itu bakalan kapan gitu ya bisanya, karena pak suami tuh sekarang selalu kerja gitu ya dan jarang banget liburnya. Dan kalaupun libur kan itu palingan cuman hari Jumat gitu ya, dan itu 1 hari, dan terkadang kan dia juga lelah gitu ya. Jadi ya gitu deh teman-teman, nunggu kapan gitu ya sempat waktunya. Itu kalian bisa lihat kan di bagian sana itu banyak banget kayu bakar tuh ya teman-teman, yang belum aku pakai juga gitu ya, karena ya gitu belum ada lagi masak di kayu bakar gitu. Sayang banget sih sebenarnya dianggurin ya itu kayunya teman-teman, sebenarnya lumayan banget bisa menghemat gas gitu. Kalau dulu sebelum aku ngerebus air pakai kayu bakar gitu ya, maksudnya dulu pas aku ngerebus air pakai kayu bakar itu aku biasanya ngabisin gas dalam 1 bulan tuh cuma 1 lah. Kalau sekarang itu 2 ya teman-teman, 2 gitu ya 1 bulan gas melon itu. Di sini harganya itu 25 gitu teman-teman ya, dan itu yang jual gas juga deket banget dari rumah. Karena memang kalau misalnya mau beli gas itu ada sih yang jauh lebih murah gitu, tapi agak lumayan jauh gitu ya. Jadi udah nggak apa-apa lah 25, yang penting dekat dari rumah. Kayak apa ya, kayak beberapa langkah doang dari rumah gitu nyampe ya teman-teman. Nah ini tuh cuacanya tuh ya teman-teman beneran deh kayak panas, bener-bener panas banget, tapi bentar-bentar panasnya itu sembunyi gitu ya, ntar tuh kayak kelihatan gelap lagi gitu, tiba-tiba tuh panasnya cetar lagi ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendirilah ya teman-teman. Dan itu si Twin ya biasa yang ngintilin emaknya, kemanapun emaknya mereka itu biasanya selalu ada. Oke, alhamdulillah teman-teman, halaman udah bersih, udah rapi, dan ini tuh bener-bener enak banget dipandangnya ya. Hanya kurang bunga-bunga aja sih teman-teman ini di halaman aku ya, jadi kayak kurang penyegaran gitu ya di halaman. Belum terbuka pintu hati ini teman-teman buat berbunga gitu ya. Dan ini alhamdulillah halaman samping juga udah bersih. Setelah nyapu-nyapu tadi teman-teman, aku tuh lanjut gitu ya teman-teman ke rumah gitu ya, dan biasanya langsung istirahat dulu. Jadi aku tuh tadi istirahat dulu gitu ya teman-teman. Tapi nggak lupa juga ya cuci kaki, cuci tangan karena habis dari luar ya. Kaki juga itu lumayan debuan. Dan setelah udah agak hilang capek yang nyapu, lanjut lagi deh untuk beberes. Pokoknya begini-begini aja sih teman-teman kerjaan emak-emak mah ya, nggak jauh-jauh dari urusan beberes, bebersih gitu ya, masak gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat, karena kalau bukan kita yang ngerjain siapa lagi ya teman-teman. Insya Allah kalau misalnya kita ngerjain semuanya ini dengan ikhlas gitu ya, insya Allah ini tuh bisa jadi ladang pahala buat kita. Oke, setelah tadi aku tuh simpen untuk si piring-piringnya ke dalam lemari piring. Lanjut di sini aku tuh nyuci piring lagi ya. Oh ya teman-teman, aku tuh sekarang ini ngerasa lumayan happy gitu ya kalau misalnya pas voice over, karena durasi video aku udah mulai aku kurangin ya, walaupun nguranginnya juga cuman sedikit ya teman-teman. Biasanya 15 menitan, sekarang itu 13 menitan gitu ya, tapi setidaknya itu udah lumayan berkurang lah effort buat voice over. Karena beneran deh teman-teman, ketika voice over itu kadang suka ngeblank gitu ya, suka bingung sendiri pengen bahas apa gitu ya di video biar penontonnya itu nggak bosen. Karena kan kegiatan kita sehari-hari kan itu sama aja berulang-ulang terus gitu ya. Jadi kadang itu kayak kalau misalnya cuman ngejelasin isi videonya doang takutnya boring gitu kan, dan kayak kalian tuh bosen. Tapi ya gitu deh, pengen bahas apa malah nggak ada ide gitu. Pokoknya buat kalian itu yang mungkin pengen aku tuh bahas apa gitu di video, boleh banget dong teman-teman kasih saran di kolom komen ya. Jadi biar kayak nggak ngeblank gitu ya pas aku tuh voice over.
무슨 생각하며 일을 Boleh juga ya teman-teman kalian bantu untuk follow Instagram aku, nanti namanya aku sematkan di layar, ataupun kalian boleh cek linknya di description box, atau kalau misalnya kalian nggak nemu description box nanti kalian komen aja, nanti aku bakalan kasih linknya. Dan juga buat kalian yang mau link-link perintilan-perintilan dapur aku yang sederhana ini, boleh kalian komen aja, nanti bakalan aku kasih ya. Sebenarnya udah aku sematkan di description box, tapi nggak semua orang teman-teman yang tahu description box itu letaknya di mana gitu ya. Jadi pokoknya buat kalian tuh yang mau apa gitu, minta link apa, boleh kalian tuh komen aja, nanti bakalan aku kasih. 가끔은 손가락도 Alhamdulillah nih teman-teman, cucian piring udah hampir kelar ya. Rasanya itu enak ya teman-teman ngelihat area meja kompor gitu ya. Kalau misalnya cucian piring itu nggak ada, berasa lapang, berasa lega gitu, dan juga berasa rapi gitu ya teman-teman dapurnya. Tapi kalau misalnya ngelihat tumpukan cucian piring di wastafel, ya ampun, langsung udah semeraut aja gitu ya teman-teman, pikiran kayak berasa pusing ngelihatnya gitu teman-teman. Si cucian piring ini tuh ya kayak kelihatan bikin dapur tuh amburadul. Tapi kalau misalnya udah dirapin kayak gini, udah dicuciin, itu beneran deh kayak bener-bener bikin lega gitu ya si dapur ini. Oke, habis nyuci piring, jangan lupa untuk dibersihin wastafelnya sekalian ya teman-teman, biar nggak berminyak dan juga biar tetap glowing untuk si wastafelnya. Alhamdulillah cucian piring akhirnya kelar juga nih teman-teman, rasanya itu lega banget ya. Nah next nih teman-teman, di sini tuh aku tuh lanjut buat bersih-bersih di area kamar mandi juga nih teman-teman. Ini tuh kamar mandiku sebenarnya nggak yang gimana-gimana sih kotornya, tapi itu tuh banyak bekas bekas nyamuk mati teman-teman. Karena tadi malam gitu ya teman-teman, aku itu niatnya mau ke kamar mandi gitu ya, mau cuci muka, cuci kaki sebelum tidur lah gitu ya. Tapi aku lihat kok banyak banget nyamuk yang nempel gitu teman-teman di dinding kamar mandi gitu ya. Alhasil aku tuh berburu nyamuk lah teman-teman di kamar mandi. Jadi ini tuh banyak banget gitu ya teman-teman, bekas-bekas nyamuk mati, ada juga yang berdarah gitu ya nyamuknya. Makanya aku tuh ya udahlah gitu ya, sekarang aja aku beresin karena takutnya kalau nunggu terlalu lama yang ada enek ngelihatnya ya teman-teman. Apalagi kan ini keramiknya putih ya, jadi kayak ada yang kotor itu langsung kelihatan banget gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, di sini aku langsung aja buat ngebersihin si dinding ini. Nah di kamar mandi kalian juga gitu nggak sih teman-teman, suka banyak nyamuk ya? Apa cuman kamar mandi aku doang? Atau mungkin kalian juga punya cara nih teman-teman agar kamar mandi itu tuh nggak banyak nyamuknya? Boleh dong share di kolom komen ya. Entah mungkin dikasih wewangian apa gitu, pokoknya boleh aja kalian tulis di kolom komentar. Oke, alhamdulillah teman-teman udah selesai nih untuk area dindingnya. Aku siram-siram dulu, terakhir nanti tuh tinggal lantainya doang. Sebenarnya kalau untuk lantainya itu teman-teman setiap habis mandi juga suka dibersihin gitu ya. Kadang aku, kadang pak suami ya. Tapi ini kan udah bersih-bersih sekalian semuanya, jadi kayak kurang puas aja kalau misalnya nggak sekalian si lantainya juga disapu-sapu, disikat-sikatin gitu. Tapi disikatnya pakai sapu teman-teman, nggak pakai sikatan lantai gitu ya. Ini tuh sapu yang udah nggak dipakai, jadi itu fungsinya memang sengaja banget aku tuh buat nyikat-nyikatin lantai di laundry room sama kamar mandi gitu ya. Karena kan ini tuh nggak terlalu kotor, jadi pakai sapu-sapu gini doang tuh juga kotorannya juga hilang di lantai ya teman-teman. Dan juga lebih enak sih menurut aku ya, karena kan bulunya itu panjang-panjang, jadi kayak lebih area yang untuk area-area yang sempit-sempit gitu, yang sudut-sudut itu lebih kejangkau gitu. Jangan salfok kalian sama si tangkai sapunya ya teman-teman. Itu aslinya kan sapunya udah patah, yaitu sapu-sapu aku yang lama-lama dulu. Jadi tuh dibikin sama pak suami tangkainya itu dari bambu teman-teman, biar sapunya itu tetap bisa digunakan dan nggak mubazir. Masya Allah ya. Alhamdulillah akhirnya nih teman-teman udah hampir kelar gitu ya buat urusan untuk bersih-bersih area kamar mandi. Aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.